Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita dengan nomor NIM 205822 dari kelas E, program studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tes seleksi calon karyawan dan kompetensi. Yang pertama itu ada tes seleksi. Apa itu tes seleksi? Tes seleksi adalah sebuah tes yang dilakukan atau yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk ketika ingin menerima atau merekrut karyawan baru. Tes ini merupakan bagian dari aspek perilaku dan aspek mental yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tes ini biasanya juga sebagai prosedur dalam membandingkan perilaku seseorang atau karyawan lainnya. Selanjutnya itu terdapat macam-macam tes seleksi, yaitu yang pertama yaitu tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual calon karyawan. Tes ini biasanya meliputi kemampuan seseorang untuk mengingat, memahami, menganalisis, kemampuan verbal, serta kemampuan berhitung. Yang kedua, tes psikomotorik, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan fisik calon karyawan dan ketangkasan seseorang dalam bekerja. Yang ketiga ada tes interview. Tes dilakukan untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai calon karyawan yang berkaitan biasanya pengalaman pekerjaan, latar pendidikan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada tes interpersonal. Jadi tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi terhadap lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada rehabilitas dengan validitas. Jadi rehabilitas dan validitas ini merupakan suatu alat ukur, jadi mereka ini memiliki perannya masing-masing. Rehabilitas adalah sebuah persyaratan pertama dari alat seleksi yang merujuk pada konsistensinya. Rehabilitas dapat diukur dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memberikan suatu tes kepada kelompok orang pada suatu hari dan memberikan kembali tes yang sama kepada kelompok yang sama, kemudian menghubungkan nilai yang pertama dengan yang kedua, apakah hasilnya akan sama atau tidak. Kemudian validitas merupakan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya atau hasil tes yang berkaitan dengan pekerja. Tes harus valid, tidak ada alasan logis atau sah secara hukum yang dapat diizinkan untuk melanjutkan penggunaannya untuk menyaring calon karyawan. Selanjutnya itu proses pengecekan latar belakang calon karyawan. Yaitu yang pertama ada sosial media. Jadi pemeriksaan latar belakang media sosial adalah proses meninjau halaman media sosial calon karyawan untuk mempelajari sejauh mana tentang kepribadian kandidat tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk umum secara gratis melalui platform media sosial yang digunakan oleh calon karyawan, misalnya Instagram atau Facebook dan media sosial lainnya. Yang kedua ada kriminal. Jadi memverifikasi pemeriksaan latar belakang kriminal ini bertujuan untuk melihat apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal di masa lalunya atau tidak. Nah, informasi ini dapat diperoleh dari pihak kepolisian. Untuk pekerjaan, contohnya pekerjaan calon karyawan yang mengemudi, maka catatan mengemudi juga harus diperiksa. Yang ketiga itu ada akademik. Jadi perusahaan akan memeriksa lembaga akademik untuk memverifikasi bahwa calon karyawan memiliki gelar yang ditujukan pada resume yang mereka berikan. Kandidat harus memberikan kelengkapan informasi dokumen akademik terkait untuk memudahkan perusahaan menggali dan memverifikasi informasi yang dapat diperoleh.
Kemudian yang keempat itu yang terakhir ada skill dan kemampuan. Jadi beberapa perusahaan akan melakukan pengujian terhadap calon karyawan untuk mengkonfirmasikan keterampilan tertentu. Misalnya kandidat itu akan melamar sebagai di posisi HRD. Jadi mungkin akan diminta untuk membuat plan untuk meningkatkan perekrutan. Kandidat itu posisinya manajemen senior, mungkin akan diminta memberikan presentasi tentang peningkatan penjualan dan lainnya. Jadi demonstrasi seperti ini menegaskan bahwa kandidat memiliki pengetahuan keterampilan seperti yang diungkapkan pada resumenya. Baik, selanjutnya itu ada kompetensi. Jadi tes seleksi calon karyawan itu nantinya akan berkaitan dengan kompetensi kan. Nah, jadi apa sih itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ada 6 aspek kompetensi, yaitu satu, pengetahuan, kedua, pemahaman, ketiga, kemampuan, keempat, nilai, dan kelima adalah sikap. Baik, apa sih manfaat dari kompetensi? Kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang memiliki peranan yang penting terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diberikan. Dengan adanya kompetensi, maka akan memperjelas standar kerja dan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan, menyeimbangkan perilaku kerja dan kaidah perusahaan. Jadi menurut Moheriono tahun 2009, kompetensi dalam individu terdiri dari beberapa macam. Secara rinci terdapat 5 aspek atau dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu. Di antaranya yaitu yang pertama, keterampilan menjalankan tugas, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja. Yang kedua, keterampilan mengelola tugas, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul di dalam pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu keterampilan mengambil tindakan, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah di dalam pekerjaan. Yang keempat, keterampilan bekerja, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan di lingkungan kerja. Yang kelima, yaitu keterampilan beradaptasi, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Baik, yang selanjutnya itu kompetensi menurut Hutapea dan Toha mengungkapkan bahwa ada 3 komponen atau domain utama pembentukan kompetensi, yaitu yang pertama pengetahuan yang dimiliki seseorang atau pengetahuan, yang kedua itu kemampuan, skill atau keterampilan, dan yang ketiga adalah perilaku individu, attitude atau sikap kerja. Baik, kesimpulannya yaitu untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, mereka sangat perlu untuk memberi tes seleksi yang bertujuan untuk memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil, serta meminimalkan diskriminasi, dan begitu juga dengan kompetensi. Semakin kompeten karyawan yang dimilikinya, maka kinerja dan produktivitas perusahaan semakin meningkat. Maka dari itu, kompetensi itu merupakan hal yang krusial bagi suatu perusahaan. Baik, sekian penjelasan mengenai materi tes seleksi calon karyawan dan kompetensi. Saya Melita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.